wabarakatuh. Nama saya Nika Mansari, nomor absen 22. Saya Nur Rahmatullah Ramadhani, absen 23. Saya Mazaya Asrara, nomor absen 13. Saya Muhammad Iqbal Alfiano, absen 14. Kita dari kelompok 2, hari ini kita akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer atau hardware. Hardware ada 4. Yang pertama, input device, yang kedua, processing device, yang ketiga, output device, dan yang keempat, storage device. Bab 2, input device. Input device adalah perangkat yang berfungsi untuk menerima, memasukkan, dan meneruskan data dan perintah untuk diproses oleh komputer. Salah satu perangkatnya adalah keyboard. Keyboard merupakan perangkat masukan yang berperan penting dalam pengelolaan data komputer. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data berupa tulisan meliputi huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk memasukkan perintah-perintah lainnya yang diperlukan berupa shortcut seperti menyimpan file, Ctrl S, membuka file, Ctrl O. Keyboard sekarang yang kita kenal memiliki beberapa jenis port, yaitu port serial PS2, USB, dan wireless. Dalam penggunaannya, tombol-tombol pada keyboard dibagikan jadi 4. Yang pertama ada alpha case, yang kedua adalah numeric case, yang nomor 3 adalah function case, yang keempat adalah special case. Perangkat kedua adalah mouse. Mouse adalah perangkat keras masukan yang digunakan untuk menggerakkan pointer atau kursor. Selain itu, pengguna mouse juga dapat memberi perintah menggunakan praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Mouse terdiri dari beberapa port, yaitu mouse serial, mouse PS2, dan wireless. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak munculnya sistem operasi berbasis GUI, Graphical User Interface. Sinyal-sinyal listrik sebagai perintah masukan dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. Mouse digunakan dengan 3 teknik atau cara, yaitu yang pertama, teknik klik. Istilah penekanan tombol kiri disebut dengan klik, di mana penekanan ini akan berfungsi bila mouse berada pada objek yang dituju. Yang kedua adalah teknik drag. Teknik drag berarti menggeser, yaitu menekan tombol kiri mouse tanpa melepaskannya sambil digeser. Drag ini akan mengakibatkan objek akan berpindah atau bergeser atau tersalin ke objek lain dan kemungkinan lainnya. Yang ketiga adalah teknik scroll. Teknik scroll berarti menggulung atau menggulirkan, yaitu menggeser tampilan layar secara vertikal maupun horizontal. Yang ketiga adalah light pen. Light pen merupakan perangkat masukan yang berupa pena yang berfungsi sebagai memberikan masukan pada komputer dengan cara menyentuh layar monitor. Teknologi ini lebih teliti daripada layar sentuh. Dengan alat ini, pengguna komputer dapat memilih item atau memilih perintah pada layar, seperti klik pada mouse dengan cara menjepit sisi-sisi light pen tersebut atau dengan menekan pada layar. Yang keempat adalah touchscreen. Touchscreen atau layar sentuh merupakan layar monitor yang didesain atau dimodifikasi untuk dapat mengenali sentuhan pada permukaannya. Dengan menyentuh layar, pengguna dapat memilih operasi atau memindahkan kursor. Yang kelima adalah scanner. Scanner berfungsi untuk memindai gambar, tulisan, atau objek benda ke dalam format digital atau elektronik, sehingga dapat diproses oleh komputer. Dengan menggunakan sinar yang terlihat atau radiasi elektromagnetik lain seperti sinar laser. Cara kerjanya adalah dengan menempatkan sebuah objek di atas scanner. Scanner dibagi 2, yaitu yang pertama adalah scanner dokumen dan scanner barcode. Yang keenam adalah touchpad. Pengguna touchpad ini dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Perangkat ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Yang ketujuh adalah trackball.
Trackball berfungsi untuk memasukkan perintah ke dalam komputer dengan menggerakkan bolanya. Alat ini biasanya digunakan sebagai pengganti mouse. Perbedaan mouse dengan trackball adalah jika ingin menggerakkan pointer mouse di layar diperlukan pergeseran mouse. Sementara pada trackball dilakukan dengan menggulirkan bola trackball pada jari dengan jari ke arah yang dikehendaki. Yang kedelapan adalah pointing stick. Pointing stick merupakan alat pengganti mouse berbentuk bola. Alat ini berfungsi untuk memasukkan perintah dengan menggerakkan pointer dan kursor pada laptop atau notebook. Alat ini terletak di tengah-tengah keyboard laptop pada tombol G, H, dan B. Yang kesembilan adalah joystick. Joystick merupakan alat pengganti mouse yang biasanya dipakai untuk bermain game pada komputer. Perangkat ini tergolong ke perangkat penunjuk yang hanya bergerak ke atas, bawah, kanan, dan kiri. Yang ke-10 adalah digitizer. Digitizer merupakan alat pemindai yang terdiri dari sebuah papan, mouse, dan pena. Perangkat ini biasanya digunakan untuk membuat keperluan desain grafis. Digitizer bekerja dengan menorehkan light pen ke atas papan dan ditampilkan di monitor. Yang ke-11 adalah mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat masukan untuk memasukkan data berupa suara ke dalam komputer. Perangkat masukan ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan di dalam memori komputer. Dengan mikrofon, kita dapat merekam suara ataupun dapat berbicara kepada orang yang kita inginkan saat chatting. Penggunaan mikrofon ini tentunya memerlukan perangkat keras lainnya yang berfungsi untuk menerima input suara, yaitu sound card dan speaker untuk mendengarkan suara. Yang terakhir adalah kamera digital. Kamera digital merupakan alat perekam gambar diam dan bergerak ke dalam format digital yang berbentuk file yang dapat dibaca komputer. Media penyimpanan data digunakan berupa memory card. Kamera digital dengan kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar menggunakan scanner. Ketajaman gambar dari kamera digital ini ditentukan oleh pikselnya. Kamera digital tidak memerlukan film sebagaimana kamera biasa. Gambar yang diambil dengan kamera digital disimpan ke dalam memori kamera tersebut dalam bentuk file, kemudian dapat dipindahkan ke komputer. Kamera digital yang beredar di pasaran saat ini ada berbagai macam jenis, mulai dari jenis kamera untuk mengambil gambar statis sampai dengan kamera yang dapat merekam gambar hidup atau bergerak seperti halnya video. Yang ketiga ada processing device. Processing device ada 3. Yang pertama prosesor, yang kedua, ketiga motherboard. Prosesor ini juga dikenal dengan nama mikroprosesor, yaitu sekeping silikon yang berukuran kecil persegi yang mengandung ratusan ribu jutaan transistor dan komponen elektrik lainnya. Memori adalah alat untuk menyimpan data-data yang penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Menyimpan data-data yang berasal dari piranti masukan sampai dikirim ke CPU untuk diproses. 2. Menyimpan data hasil dari pemrosesan CPU sebelum dikirim ke piranti pengeluaran. 3. Menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti sekunder. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Motherboard terkadang disebut sistem board, mainboard, dan pelamar. Yang keempat adalah output device. Output device adalah perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan, menampilkan, dan menyampaikan informasi berupa teks, gambar, dan suara.
Soft copy device, piranti jenis ini berfungsi menampilkan hasil pengolahan data menjadi informasi ke dalam bentuk yang secara fisik dapat diraba atau dipegang manusia. Contohnya, monitor, proyektor, speaker, dan headset. Hard copy device, piranti jenis ini berfungsi menampilkan hasil pengolahan data menjadi informasi ke dalam bentuk yang secara fisik dapat diraba atau dipegang manusia. Contohnya, printer dan plotter. Monitor. Monitor merupakan contoh soft copy device karena hasil keluarannya berupa sinyal elektronik. LCD projector. Piranti ini digunakan untuk menampilkan data atau slide yang bersumber dari komputer, DVD, player, televisi, atau media lainnya. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan, baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Jenis printer ada 4. Yang pertama, printer dot matrix, printer inkjet atau bubble jet, printer laser jet, printer thermal. Plotter. Pada prinsipnya, cara kerja plotter mirip dengan printer, tetapi plotter mampu mencetak gambar dengan lebar yang jauh lebih panjang daripada printer. Yang kelima ada store device. Store device adalah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data dan informasi yang telah diproses oleh komputer. Store device ada 3 jenis. Yang pertama, optik. Optik adalah alat penyimpanan data berbentuk piringan dengan kapasitas yang besar. Contohnya CD-ROM, CDR, CDRW, DVD-R, dan DVD-RW. Yang kedua ada magnetik. Magnetik adalah alat penyimpanan data berupa lempengan logam, contohnya hard disk dan disket. Yang ketiga ada elektronik. Elektronik adalah alat penyimpanan data modern yang menggunakan chip, contohnya flash disk, memory card, dan SIM card. Store device ada 4 jenis. Yang pertama hard disk. Hard disk mempunyai 2 macam, yaitu hard disk internal dan hard disk eksternal. Hard disk adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Hard disk terbuat dari lempengan yang dilapisi dengan material. Data yang disimpan di dalam hard disk tidak akan hilang ketika tidak diberi tegangan listrik. Ukuran fisik hard disk menjadi semakin tipis dan kecil, namun memiliki daya tampung yang besar. Yang kedua ada compact disk. Compact disk adalah alat penyimpanan data berbentuk piringan. Compact disk mempunyai kapasitas penyimpanan data sekitar 700 MB. Compact disk berkembang menjadi digital versatile disk yang biasa disebut dengan DVD. DVD mempunyai kapasitas penyimpanan lebih besar dan kualitas gambar yang dihasilkan lebih bagus dibandingkan dengan compact disk. Compact disk dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama CD-ROM atau DVD-ROM, yang kedua CDR atau DVD-R, yang ketiga CDRW atau DVD-RW. Yang ketiga ada flash disk. Flash disk adalah perangkat penyimpanan elektronik modern dengan ukuran fisik yang kecil, mobilitas tinggi, dan kapasitas penyimpanan yang besar. Yang keempat atau yang terakhir ada floppy disk atau disket. Perangkat ini merupakan piringan yang fleksibel yang terbuat dari mylar yang dilapisi dengan zat peroksida. Disket hanya mampu menyimpan data dengan ukuran terbatas dan saat ini pun sudah jarang sekali digunakan oleh pengguna komputer. Sekian penjelasan hardware dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.